silahkan dibaca ya. Jadi kebetulan saya sama sama Pak narasumber diminta jadi moderator. Nah, jadi Pak Mastanya ikut mute ya, sebentar. Sorry Bram. Ya sudah. Jadi ini kita bisa mulai, pesertanya sudah capai 38 ya. Ini minta tolong yang di skip yang dari tadi ngoceh terus, silakan bergabung ke sini, pindah ke acara yang sedikit serius sedikit lah. Yang masih di kasur ya diteruskan aja, itu Pak Yuda. Oke, jadi hari ini kita coba bahas sesuatu yang berbeda daripada yang biasanya, tentang investasi, sekilas tentang bisnis dan investasi, dengan studi kasus bagaimana pasangan PNS. Ini kenapa kok nggak pasangan dokter? Betul. Pasangan dokter yang mempunyai harta ratusan miliar. Soalnya kalau dokter punya ratusan miliar biasa ya. Oke, enggak itu gini, karena kan ada teman-teman kita yang masih dokter umum ya, jadi biar merasa kalau mampu bisa. Regulasi mana ya? Oke, paham. Jadi itu guyon aja kok Bramasta, santai aja sedikit. Jadi teman-teman yang dokter umum, yang dokter spesialis itu kan memang ranahnya kan semua rata-rata di klinisi ya, sebagian juga di manajemen. Kemudian apakah selama ini tuh mereka mungkin berpikir saya ini kok bisa ya, apa bisa saya sebagai dokter, sebagai dulu di dunia yang bukan menjadi kebiasaannya seharian. Jadi banyak yang saya dengar juga saya cuma dokter biasa, cuma dokter ini. Ada juga yang bilang saya ini cuma dokter spesialis ortopedi loh. Gitu. Dokter spesialis ortopedi, pasien saya banyak ini, bisa nggak ya? Gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Tapi saya nggak usah sebut nama. Kebetulan kenal itu. Yang jelas bukan kukuh kok ya. Kalau kukuh kayaknya rendah hati dan low profile. Oke, jadi langsung kita mulai. Bramasta, waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Jelas ya? Jelas. Yang mau komen silakan komennya di grup ini ya, di grup chat nanti. Oh ya, saya potong sebentar, mohon maaf saya potong sebentar. Ketika nanti Bramasta akan menyampaikan materi, kurang lebihnya berapa lama Bramasta? 1 jam, setengah jam, 2 jam? Mungkin 1 jam ya. 1 jam ya. 1 jam, nanti setelah itu teman-teman silahkan kalau yang mau bertanya, langsung pasang fitur raise hand, nanti saya lihat siapa yang duluan, itu nanti saya berikan waktu untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, silakan Dr. Bramasta, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Jadi alhamdulillah kita ketemu kembali di kesempatan kali ini. Dari Allah yang telah memampukan kita. Kemudian salawat salam selalu kita terima pada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Nah, kita kali ini membahas tentang investasi ya, di bisnis dan investasi. Karena ada beberapa teman yang sejak beberapa tahun yang lalu kita diajari bisnis. Nah, kita mumpung kemarin kan ada musibah ya, jadi yang almarhum Miftah itu. Nah, jadi dari situ kita ingin jadi teman ini tidak tergantung pada prakteknya saja. Jadi nanti teman-teman bisa jadi kaya, terus nanti biasanya sih kalau itu ada gerakan bagus yaitu retire before 40, pensiun sebelum umur 40. Dan semoga materi kali ini bisa membantu itu. Kita mulai ya. Jadi kita bahas tentang bisnis dan investasi. Jadi bisnis dan investasi. Nah,
Jadi di bisnis sebenarnya bisnis itu juga investasi. Jadi tapi investasinya berupa investasi ke bisnis. Jadi kalau kita beli properti, contoh kita investasi properti kan kita belinya properti. Kita menggunakan uang investasi itu untuk beli properti. Nah, kalau kita di bisnis, maka uang investasi kita itu kita investasikan ke bisnis. Jadi bisnis dan investasi itu saling berhubungan. Nah, kemudian kita ada studi kasus bagus ya. Jadi seorang dua pasangan PNS, jadi guru SD loh ya. Dulu sebelum Krismon itu guru itu gajinya tidak besar, jauh di bawah dokter. Jadi dulu tuh tahun 97 atau 98 itu saya ingat bapak saya itu guru SMK PNS itu gajinya cuma 75.000. Dan dokter Adi, spesialis penyakit dalam itu cerita kalau gajinya sebulan 20 juta. Jadi perbedaannya jauh sekali. Nah, guru SD ini dia menikah tahun 76, terus di tahun 1984 itu sudah punya 175 juta berupa deposito. Terus sekitar tahun 90-an sudah ratusan miliar. Nah, pelajarannya apa? Jadi tekniknya yang digunakan adalah seperti ini. Jadi gaji yang didapat dibelikan emas, terus emasnya dibelikan tanahnya ditanami pisang, pisangnya dijual, dibelikan emas, balik lagi. Jadi ada ada lingkaran. Jadi 5 dari uang gajinya dan uang hasil penjualan pisang itu dibelikan emas. Kenapa kok dibelikan emas? Karena emas ini bisa sebagai penjaga nilai uang. Di tahun 1980-an dulu itu inflasinya sangat tinggi. Karena inflasinya sangat tinggi, jadi emas ini naik terus harganya. Tapi karena inflasi, nah emas yang harganya bisa menjaga ini, ketika sudah terkumpul diberikan tanah. Nah, tanahnya terus ditanami pisang, terus dari pisangnya itu buahnya dijual, daunnya dijual, batangnya dijual. Terus hasilnya diberikan emas, diputar lagi ke tanah, ditanami pisang dijual jadi emas. Terus per tahun lalu itu tanahnya lebih dari 200 hektar. Per hektarnya ini 3 sampai 10 juta per meter. Nah, dari sini kira-kira teman-teman bisa menangkap apa? Apa pelajarannya apa kira-kira? Ya, yang dengar bisa langsung diketik di kolom chat. Kira-kira sudah sejauh ini yang dipaparkan oleh Bramasta sekilas tentang invest itu seperti apa,
Ya, dimulai dari seperti itu. Nah, mungkin sampai sejauh ini ada pertanyaan. Mas, Oke, ada dari Adit Pile. Ini dipertanya, emasnya ditahan berapa lama? Nah ini emasnya ditahan sampai dia nemu tanah yang dijual murah. Jadi emasnya nggak ditahan lama. Jadi setiap tahun beli tanah. Setiap tahun beli tanah. Setiap tahun beli tanah. Jadi di saat itu, di saat harga emasnya lagi flat atau lagi rendah atau lagi tinggi gitu, Pak? Pokoknya beliau nggak peduli. Jadi ketika ada tanah murah, emasnya dirubah jadi rupiah, diberikan tanah itu. Jadi secara rutin ya, prinsipnya seperti nabung kalau gitu ya? Ya. Seperti nabung. Oke. Apalagi pertanyaannya? Kalau nggak bisa dilanjutkan sama Bramasta. Pertanyaan dulu mungkin. Oke, ini ada pertanyaan dari Dave. Ini di versi sebentar, Dr. Vile menanyakan, berarti nunggu harga tanah yang sesuai. Betul. Gimana? Betul. Jadi ini Pak, teknik ini itu menunggu harga tanahnya yang ada jual murah. Jadi tanah itu nanti ya kita bahas selalu siklusnya di sini. Jadi ketika banyak orang yang makmur, dia harganya tinggi. Ketika banyak orang yang contoh kayak sekarang ya, banyak orang di PHK, maka harga tanah jadi murah. Harga tanah pasti turun, kayak gitu. Nah, ketika turun ini, beliau beli dari sininya, dari emasnya tadi. Jadi emasnya tadi itu sifatnya liquid ya, artinya gampang diganti. Jadi enaknya emas, nanti kita bahas sendiri ya. Jadi itu simpanan yang sangat mudah dijual, liquid sekali, terus bisa menjaga nilai uang. Jadi contoh sekarang ya 5 gram itu bisa buat beli kambing, maka 100 tahun yang lalu juga bisa, 100 tahun ke depan juga bisa. Oke. Kemudian itu tadi pertanyaan saya itu juga ditanyakan oleh Kuku ya. Kalau emas susah nggak sih untuk menguangkan itu sendiri? Nanti akan dijawab ya kelikuidan dari emas itu seperti apa. Kemudian ada pertanyaan dari Yuda. Kalau zaman sekarang emas itu diganti apa? Gitu. Kalau zaman sekarang emas masih bisa tetap dipakai. Jadi emas masih tetap bisa sebagai menjaga nilai tukar, nilai uang kita. Jadi masih bisa dipakai. Oke. Mungkin langsung lanjut dulu apa gimana, Bramasta? Oke. Nah, saya yang ingin ini adalah teman-teman itu kesimpulan dari ini adalah teman-teman itu nggak perlu investasi di banyak hal. Teman-teman nggak perlu ahli di properti, ahli di saham, ahli di mata uang, ahli di bisnis, nggak perlu. Tapi teman-teman cuma perlu satu, ini maksudnya adalah cuma perlu satu investasi yang berjalan. Jadi investasi yang benar-benar teman-teman itu hebat. Jadi nggak perlu teman-teman nanti kita menjelaskan banyak investasi, terus teman-teman nanti merasa harus menguasai semuanya, nggak perlu. Jadi cukup yang teman-teman suka aja. Contoh, teman-teman sukanya properti, ya properti aja. Atau sukanya saham aja gitu. Atau sukanya apa ya? Kebun aja gitu. Maksudnya gitu. Jadi dari pelajaran dari sini adalah satu, modal kecil itu nggak masalah. Jadi yang masih dokter umum itu nggak masalah. Yang penting apa? Satu, ini pertama. Yang kedua adalah modal kecil nggak masalah. Jadi cukup satu jenis investasi aja. Yang kedua adalah modal kecilnya nggak masalah. Mungkin ada pertanyaan terkait ini? Oke, silakan teman-teman.
Pertanyaannya ditaruh di chatnya, nanti saya coba bacakan. Jadi yang tadi disampaikan Bramasta itu terkait investasi itu cukup satu saja yang teman-teman paling kuasai, supaya apa Bram? Supaya lebih fokus ya, terfokus gitu maksudnya. Jadi Bram. pentingnya kita menguasai satu investasi atau satu bisnis itu gini. Jadi teman-teman nanti bisa sangat dalam di situ. Contoh kita jadi ahli di properti, jadi kita sering sekali nego tanah, nego ini, maka kita akan terhindar dari satu kecurangan. Jadi ada penipuan yang melibatkan notaris kayak gitu-gitu, kita akan kita akan mampu untuk mencegah itu. Terus buat teman-teman kan sebagian besar ini praktek ya, jadi praktek, ada yang jadi dosen dan lain-lain, sehingga waktunya itu bisa fokus di satu aja. Satu saja, ya. Ada pertanyaan dari Ismi. Jadi tanahnya harus produktif ya, Bram? Gitu. Nah ini, jadi pemilihan tanahnya satu, kalau bisa itu tidak ada bangunan. Kenapa? Karena bangunan itu nilainya merosot, tanahnya yang harganya naik itu tanahnya, bangunannya merosot. Ya, iya. Kemudian ini lanjutan pertanyaan ya, pemilikan tanah itu sebaiknya tidak ada bangunan ya. Bagaimana kalau dengan properti ya? Properti kan sebenarnya kan dia pasti berhubungan dengan bangunannya. Betul. Gimana? Nah, kalau properti harus disesuaikan, jadi nilai jual nilai apa namanya itu sewanya harus dihitung dengan nilai penyusutannya. Jadi harus nilai penyusutan bangunannya itu lebih kecil daripada nilai kita menyewakan. Contoh ya, kemarin ada menti yang pengusaha itu beli rumah itu 800 atau 600 juta, terus harga sewanya cuma 10 juta setahun. Kan berarti itu nggak ada berapa itu? Nggak ada 2% setahun. Padahal bangunannya, penyusutannya lebih dari itu. Nah gitu. Lebih dari 10 juta per tahun. Nah kalau gitu berarti malah dari investasi properti itu kita rugi dari bangunannya, penyusutan bangunan. Oke. Bram, ini mumpung belum ada yang bertanya, saya coba tanya sih. Ada sih pendapat yang mengatakan, kan tadi dikatakan cukup satu investasi saja. Nah, kalau bagaimana bila ada kekhawatiran? Nah, kalau satu investasi saja, terus tiba-tiba investasinya itu mengalami kondisi yang tidak menguntungkan, kan tandanya uang saya habis semua di situ. Nah, ini gimana? Jadi terkait pendapat ini. Ketika contoh saya ya, jadi ketika kita fokus di saham itu sangat dikenal oleh sebagian besar orang investasi yang sangat berisiko. Tapi ketika kita fokus di sana, maka kita akan mengenali resiko itu. Jadi contoh tahun 2018 itu saya sudah menyebar informasi kalau tahun 2019 atau 2020 akan ada krisis, dan meminta Reza Eja itu buat persiapan untuk investasi sahamnya biar ditarik duitnya. Jadi kenapa kok saya bisa memprediksi 2020 ini akan ada sesuatu? Karena saya fokus di sini. Kalau orang tidak fokus, nggak akan tahu kalau akan ada sesuatu. Ya, oke. Sampai sini mungkin teman-teman, ya. Jadi disampaikan kalau investasi itu contohnya, salah satu contohnya itu adalah tanah, properti ya. Tapi bukan berarti hanya invest di bidang itu saja ya, mungkin gitu ya Bramasta ya. Jadi beliau hanya mencontohkan kaitannya sama tanah ya. Jadi ini ada yang bertanya bagaimana cara ngitung penyusutan. Waduh, saya pasti tahu lah, tapi kalau dibahas di sini rasanya ini ya topik yang berbeda. Terus ini dari Reni. Kalau tadi disampaikan tanah, berarti investasi apa yang cocok pada saat pandemi ini? Jadi di pandemi ini itu di semua krisis itu ada dua jenis krisis. Ada krisis yang likuiditas, intinya krisis yang intinya duit kayak dingin, duit panas, jadi duit yang buat gaji dan lain-lain itu.
itu likuiditas. Terus ada yang solvabilitas. Solvabilitas itu contohnya, maksudnya utang jangka panjang. Nah, yang likuiditas itu utang jangka pendek. Nah, kalau masalahnya seperti sekarang, COVID ini itu membuat suplai uang di bisnis, di ekonomi itu sedikit. Nah, karena suplai uang sedikit dan orang yang punya utang harus membayar kan, masih tetap harus melakukan cicilan, maka akan banyak ya, beberapa bulan lagi akan makin banyak orang yang butuh uang cash. Karena itu maka properti tanah itu turun. Jadi di saat seperti ini malah harus uang itu dibelanjakan untuk beli aset. Jadi karena ketika krisis ini negara akan melakukan stimulus itu bikin inflasi. Nah, mumpung saat krisis ini harga aset turun, jadi kita beli aset dulu. Jadi nanti kita bahas waktu di siklus bisnis, di siklus ekonomi, nanti akan jadi jelas. Oke, ya. Jadi ini beberapa sudah masukan dari teman-teman. Intinya gini ya, tanah yang dibeli itu bersertifikat apa tidak. Ada yang bilang itu kalau petokti gimana? Ini mungkin bisa saya jawab aja. Kalau petokti itu sekarang sudah nggak usah diurus. Saya rasa kita tetap pikir yang sertifikat ya supaya lebih pasti secara hukum. Betul. Kemudian bentuk dolar gimana? Terus, nah ini mungkin yang saya pantau terkait dengan diskusi kita ini memang masih dicontohkan sama Bramasta. Nah ini ada masukan dari Hans, ini minta dasar ilmu investasinya dijabarkan dulu. Oke. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini kan rasanya sudah to the point, jenis investasinya dan lain-lain. Dan saya juga setuju ya, intinya mungkin beberapa di antara kita memang sudah terjun ke saham, ya. Terjun ke saham, tapi juga masih banyak juga yang belum. Nah, ini mungkin sambil kita mengerem, saya sebenarnya pribadi juga mau ngerem nih, juga pengen banyak tanya, soalnya saya juga terlibat di saham, pengen banyak tanya sama gurunya, tapi ya harus kita rem, kita sesuaikan dengan topik, bahwa topiknya ini kita belajar tentang dasar-dasarnya dulu. Itu mungkin Nah, kita lanjutkan ya. Jadi yang kita ke materi kedua.